warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Jepara akan melakukan demonstrasi konseptual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan juga coaching. Bersama saya Anton Suryanto dari SD Negeri 3 Bringok. Saya Hindraini dari SD Negeri 3 Bandungharjo. Saya Dwi Ratnawati dari SD Negeri 1 Tulaan. Dan saya Yosef Carapoler Santo dari SD 4 Bringok. Selamat menyaksikan. Sebelum memasuki ke coaching, kami akan melaksanakan pra-observasi terlebih dahulu yang terdiri dari saya sendiri sebagai supervisor atau observer dan coachnya Bapak Yosef Carapoler Santo dan coachi Ibu Dwi Ratnawati. Selamat siang Pak Yosef, apa kabar hari ini? Selamat siang Pak, kabar baik. Bagaimana kabar jenengan juga? Kabar saya juga baik Pak, alhamdulillah. Sebelum kita melaksanakan coaching sebagai awal, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pak Yosef. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya Pak ya. Baik Pak Yosef, pada coaching kita hari ini coach dan coaching akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching dan juga bagaimana coaching tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Dan juga yang disesuaikan dengan prinsip coaching diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bapak adalah kompetensi apakah yang Bapak akan kembangkan dalam coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama present, kehadiran penuh Pak, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik, pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin akan Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik Pak, kemudian pertanyaan yang terakhir ya Pak ya, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching kali ini? Dalam proses coaching kali ini, saya ingin coaching saya ini bisa menemukan solusi atas permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan. Jadi yang ingin dicapai dari coaching ini adalah
Koci dapat menemukan sendiri solusi dan langkah-langkah penyelesaian masalah. Demikian dulu ya Pak ya, pra-observasinya kali ini. Silakan Bapak melakukan coachingnya. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat siang Pak Yosef. Bisa Selamat siang. mengganggu waktunya sebentar? Ada yang mau saya bicarakan dengan jenengan? Oh ya, silakan Bu, mau bicarakan apa ini? Gini Pak, saya mau membicarakan tentang pembelajaran saya di kelas. Untuk pembelajaran yang saya ampu yaitu IPA. Kebetulan ini materinya sudah sampai rangkaian listrik. Oke, jadi tujuan pembicaraan ini karena Bu Dwi mau membicarakan tentang pembelajaran IPA, tentang rangkaian listrik di kelas Bu Dwi ya. Betul Pak. Kira-kira yang Ibu harapkan dari pembicaraan ini apa? Saya ingin anak-anak memahami materi pembelajaran ini dengan mudah Pak. Soalnya mereka sepertinya mengalami kesulitan. Bisa Ibu ceritakan situasi yang dihadapi dalam pembelajaran IPA dengan materi rangkaian listrik di kelas Bu Dwi? Begini Pak, anak-anak ketika masuk di materi rangkaian listrik ini masih belum maksimal hasilnya, masih belum maksimal hasil pembelajarannya, belum bisa membedakan macam-macam rangkaian listrik dengan baik dan benar. Apakah Bu Dwi merasa anak-anak masih belum maksimal untuk memahami materi rangkaian listrik begitu ya? Ya, betul begitu Pak. Menurut saya anak-anak kurang memahami materi tersebut. Kira-kira ini Bu, dari skala 1 hingga 10, di mana posisi Bu Dwi sekarang dalam menyampaikan materi tersebut? Menurut saya, mungkin saya masih di posisi 7. Belum maksimal dalam mengajar anak-anak. Wah, sudah bagus itu Bu Dwi. Jika jenengan merasa di posisi 7, berarti jenengan sudah bisa mengajar anak-anak dengan baik. Ya Pak, saya memang suka mengajar pelajaran IPA. Tapi kadang kendala saya dalam inovasi pembelajarannya Pak. Oh begitu ya Bu. Jadi kesempatan apa yang bisa Bu Dwi ambil atau yang akan Bu Dwi lakukan agar bisa membuat anak-anak lebih paham dalam materi rangkaian listrik ini? Agar saya bisa membuat anak-anak lebih memahami materi ini, saya mau membuat praktik membuat rangkaian listrik dalam pembelajaran di kelas Pak. Oh begitu. Berarti Bu Dwi nanti akan menyiapkan bahan apa saja yang dibutuhkan dalam pembuatan rangkaian tersebut, ataukah anak-anak yang membawa dari rumah Bu? Betul sekali Pak, saya yang akan menyiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam praktik pembuatan rangkaian listrik ini. Bagaimana kriteria menurut Bu Dwi ketika sudah paham materi rangkaian listrik ini? Menurut saya, kriteria paham dan menguasai materi ini, anak-anak tahu ciri-ciri masing-masing rangkaian listrik, baik itu seri dan paralel, dan sekaligus bisa membedakan rangkaian listrik tersebut. Nah, menurut Bu Dwi ini, apakah ketika anak-anak diberikan praktik pembuatan rangkaian listrik ini akan mudah memahami materi tersebut? Saya kira setelah praktik ini, anak akan lebih mudah memahami materi.
namun saya masih ragu apakah anak akan paham semuanya. Nah, kemudian apalagi yang membuat jenengan itu ragu? Yang saya ragukan ketika saya sudah membuat praktik ini, masih ada anak yang belum memahami materi ini, Pak. Oh begitu. Oh itu berarti keraguan ibu itu ya, belum paham dengan materi ini. Bagaimana kalau saya coba tampilkan di LCD mengenai pembelajaran materi rangkaian listrik melalui video YouTube? Wah, bisa dicoba itu Bu. Mungkin anak yang dalam pembelajaran dengan ceramah kurang paham, ditambah metode praktik, jika masih ada yang belum paham lagi, bisa ditambah lagi dengan melakukan pembelajaran melalui video YouTube yang ditampilkan di LCD. Kira-kira kapan jenengan akan menyiapkan praktik rangkaian listrik ini, Bu? Kira-kira hari ini akan saya persiapkan bahan-bahannya, Pak. Oh, bagus sekali tuh, Bu. Jenengan sangat antusias. Nah, untuk praktiknya bersama anak-anak, kira-kira akan dimulai kapan, Bu? Kira-kira ya mulai minggu depan, Pak, saya mulai praktik dengan anak-anak. Baik, Bu. Semoga semuanya lancar ya, Bu. Semoga dalam 1 minggu ke depan kita bisa membicarakan lagi hal ini dengan kondisi murid-murid Ibu yang sudah lebih paham dengan materi pembelajaran rangkaian listrik. Iya, Pak. Terima kasih atas waktunya mau mendengarkan permasalahan saya, Pak. Sama-sama, Bu. Saya juga berterima kasih karena Bu sudah percaya pada saya untuk membicarakan masalah ini. Nah, selanjutnya bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan pembicaraan ini? Saya merasa sudah lega, Pak, dan mendapat solusi dari permasalahan saya ini tadi. Ya, selanjutnya saya juga mengucapkan selamat dan sukses. Nanti kita berjumpa lagi di lain waktu, Bu. Terima kasih, Pak Yosef. Sampai jumpa lagi. Sama-sama. Pak Yosef sudah melakukan coachingnya. Bagaimana Pak Yosef hasil dari proses coachingnya? Apakah sudah berjalan dengan lancar? Bersyukur Pak, proses coaching hari ini berjalan dengan baik dan lancar, Pak. Nah, setelah melakukan observasi bersama coach dan coach tadi, ada sedikit pertanyaan ya Pak, yang akan saya tanyakan kepada Pak Yosef. Iya Pak, silakan. Yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaiannya yang diinginkan? Tadi selama coaching yang sudah melakukan dengan alur delta, dengan menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian tadi saya juga menggali kompetensi dari coach tersebut untuk menemukan solusi permasalahannya. Berarti Pak Yosef sudah berhasil Pak ya melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta yang sudah sesuai dengan dan sudah sesuai, dan saya amati juga ada beberapa catatan. Pak Yosef tadi sudah menanyakan tujuan pada coaching, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada pada coaching,
dan juga Pak Yosef sudah mengarahkan Koci untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan. Juga Pak Yosef sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri Koci agar rencana yang akan dilakukannya dapat berjalan dengan baik. Iya Pak, betul sekali itu Pak. Oke Pak, tadi saya juga sudah mendengar percakapan Ibu Dwi dengan Koci, sudah fokus terhadap Koci, sudah fokus, ada princess kehadiran penuh. Kemudian Bapak sudah mendengarkan aktif dan Bapak tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan kata kunci yang sudah disampaikan oleh Koci. Luar biasa sekali apa yang sudah Bapak lakukan di kegiatan coaching hari ini, dan semoga ditingkatkan dalam coaching selanjutnya. Terima kasih Pak atas pengamatannya hari ini. Iya Pak, satu kali lagi pertanyaan ya Pak ya. Kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini Pak? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu yang ingin saya mendalami, memahami alur tirta lagi untuk melakukan coaching supaya coaching selanjutnya menjadi lebih baik lagi Pak. Luar biasa. Jadi Bapak akan mendalami lagi alur tirtanya agar semakin lebih baik lagi ke depan. Baik Pak Yosef, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini. Saya sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur tirta. Saya akhiri, selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih Pak, selamat siang, dan saya juga mengucapkan sampai berjumpa lagi Pak.